Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1196. Bunuh Chen Tianming. Sejujurnya, jawaban ini mengejutkan Chen Feng. Dia berkata dengan bingung, melihat penampilanmu, kamu juga harus tahu bahwa Chen Tianming dan aku berada dalam situasi hidup dan mati. Sepertinya kamu tidak perlu bersusah payah untuk membunuhnya. Pertarungan besok dengan Chen Tianming mungkin akan menjadi situasi perjuangan hidup dan mati. Jika tujuan pria bertopeng itu adalah untuk membunuh Chen Tianming, maka dia hanya perlu dibimbing, dan tidak perlu menyia-nyiakan kesempatan yang dijanjikan. Huan Meng tersenyum anggun dan berkata, saya belum selesai berbicara. Membunuh Chen Tianming hanyalah salah satunya. Ada orang lain di sini. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan foto dari sakunya dan menyerahkannya kepada Chen Feng. Chen Feng mengambil foto itu dan melihat bahwa itu adalah pria tak dikenal. Pria ini memiliki raut wajah yang arogan, dilihat dari penampilan dan temperamennya, dia adalah pria yang unggul. Dia menekan foto di atas meja dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan, perjanjian aslinya adalah saya hanya akan membantu pria bertopeng membunuh satu orang. Chen Tianming ditambah orang di foto, tetapi ada dua orang, yang di luar persetujuan kami. Pantas saja katanya. Nah, ternyata harganya naik. Meski pria di foto itu terlihat pantas dipukul, dia bukanlah orang yang membunuh orang sembarangan. Huan Meng berkata dengan elegan, ada dua alasan mengapa saya meminta Anda untuk membunuh dua orang. Alasan pertama adalah Anda sendiri yang mengatakannya. Membunuh Chen Tianming pada awalnya adalah apa yang harus Anda lakukan, jadi itu tidak dapat dianggap sebagai bagian dari perjanjian. Alasan kedua adalah orang di foto adalah misi dalam perjanjian. Jika kamu membunuhnya, kamu akan mendapat hadiah tambahan. Chen Feng mengerutkan kening dan berkata, awalnya disepakati bahwa orang tersebut kamu akan membunuh orang-orang tidak boleh membiarkan saya melanggar hati nurani dan moralitas saya. Jika saya ingin membunuh orang yang ada di foto, setidaknya saya harus tahu siapa dia agar saya dapat mengambil keputusan. Mengetahui identitas orang ini adalah hal yang paling mendasar. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia suka melakukannya dengan baik. Saya tidak bisa memberitahu Anda identitas pasti orang ini, tapi saya bisa mengingatkan Anda. Huan Meng berkata dengan penuh arti, ketika Anda berada di Tianfu, Anda mengalami siaran langsung dari permainan pembunuhan. Seorang pria misterius di radio memintamu untuk menembak Bai Xian, ini pria misterius itu. Hah? Chen Feng terkejut. Dia secara naluriah mengambil foto itu lagi dan melihat orang-orang di foto itu dengan cermat. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang diminta Huan Meng untuk dibunuh ternyata adalah orang ini. Pada awalnya hampir dipastikan bahwa orang ini berasal dari klan kekaisaran. Menurut perkataan Kaisar Tang, Huan Meng adalah putri Kaisar Langit, jadi mengapa putri Kaisar Langit memintanya untuk membunuh anggota klan kekaisaran? Setelah memikirkannya, Chen Feng berkata lagi, sejujurnya, saya tidak keberatan jika Anda meminta saya untuk membunuh orang ini. Namun, janji adalah janji. Ketika saya mengatakan saya akan membunuh satu orang, saya hanya bisa membunuh satu orang. Jadi, Chen Tianming masih berupa foto. Dari pria di foto itu, Anda hanya dapat mengonfirmasi satu untuk saya bunuh. Juga, di mana pria di foto itu? Saya sangat sibuk akhir-akhir ini, dan saya tidak punya waktu untuk membunuh orang di tempat lain. Huan Meng sedikit mengernyit dan bertanya. Dia mengambil gelas anggur dan menyesap anggur merah. Dia menikmatinya dengan hati-hati dan kemudian berkata, pria di foto itu akan muncul besok, dan dia akan membantu Chen Tianming menanganimu, sehingga kamu dapat menyelesaikan misi pembunuhan ini bersama-sama besok. Adapun apa yang kamu katakan, menurutku tidak sulit sama sekali untuk menyetujui pembunuhan hanya satu orang. Misalnya, jika saya meminta Anda untuk membunuh orang yang ada di foto, apakah Anda akan membiarkan Chen Tianming pergi besok? Lagi pula, saya hanya mengikuti tren, dan itu jelas bukan kenaikan harga atau aku mempermalukanmu. Lagi pula, aku hanya berjanji jika kamu membunuh dua orang ini, aku akan memberimu hadiah tambahan. Hadiahnya tentang Jing Sui. Pada saat ini, Huan Meng mengangkat jari telunjuk kanannya, langsung memasukkannya ke dalam gelas anggur merah yang dimiringkan. Dia mencelupkan jari telunjuknya yang putih halus ke dalam anggur merah, lalu menulis sebuah kata di atas meja. Ketika Chen Feng melihat kata ini, dia tercengang. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata dengan penuh semangat, apakah yang kamu katakan itu benar?
Kata ini cukup mengejutkan hatinya. Itu benar sekali. Huan Meng mengangguk dan berkata, jangan khawatir tentang ini, saya tidak akan membuat lelucon tentang masalah ini. Sejujurnya, saya telah bersama Jing Sui selama jangka waktu ini. Besok, aku akan bertanya padamu dua orang yang kubunuh dianggap memiliki dendam terhadapmu, dan mereka sama sekali tidak mempermalukanmu. Demi bersatu kembali dengan Jing Sui sesegera mungkin, dan demi dirimu sendiri, aku pikir kamu seharusnya dengan senang hati menerima misi pembunuhan ini, kan? Melihat ekspresi percaya diri Huan Meng, ekspresi Chen Feng berubah dan dia duduk lagi. Dan ketika dia melihat kata yang tertulis dalam anggur merah di atas meja, dia menemukan bahwa anggur itu telah menguap dan kata itu hampir tidak jelas. Sejujurnya, kata itu terlalu mengejutkannya. Setelah berpikir sejenak dan menenangkan emosinya, Chen Feng akhirnya berkata, oke, saya akan mengambil alih misi. Selama kedua orang ini muncul besok, saya akan membunuh mereka. Tentu saja ada situasi lain, yaitu mereka akan membunuhku. Singkatnya, mereka dan saya berada dalam situasi hidup dan mati. Jika saya terbunuh, saya harap Anda dapat membantu saya, jaga Jing Sui dengan baik, dan jangan mempermalukannya. Huan Meng mengangguk, jangan khawatir tentang ini, Jing Sui dan aku berteman sekarang. Jika kamu mati, aku akan melindunginya selama sisa hidupnya. Tidak ada emosi palsu yang terlihat di mata Huan Meng yang bersinar. Chen Feng merasa sedikit lebih nyaman dan bertanya, sekarang masalahnya sudah selesai, saya punya pertanyaan untuk Anda, siapakah Chen Tianming? Saya tumbuh bersamanya, mengapa dia tiba-tiba menjadi anggota klan kekaisaran? Bagaimana jika Huan Meng benar-benar putri kaisar langit? Pasti tahu jawabannya. Huan Meng tersenyum acuh tak acuh, tetapi berkata, saya tidak bisa memberitahu Anda pertanyaan ini untuk saat ini. Jika Anda benar-benar dapat membunuh Chen Tianming besok, saya yakin Anda akan menemukan jawabannya. Chen Feng memiliki ekspresi tidak senang di wajahnya, dan dia paling benci komentar orang lain omong kosong dan berbelit-belit. Dia berkata kepada Huan Meng, baiklah, saya tidak suka meminta bantuan dalam hidup saya. Karena Anda tidak mengatakannya, saya tidak akan meminta Anda lagi. Tetapi ada sesuatu yang harus saya ingatkan kepada Anda. Sejujurnya, aku tidak senang berbicara denganmu hari ini. Seorang gadis, jangan terlalu sombong untuk mengendalikan binatang buas, atau seperti yang dihitung dalam kartu takdirmu, jangan berpikir untuk mengendalikan naga. Dengan begitu, kemungkinan besar kami akan bermain api dan membakar diri Anda sendiri. Setelah mengatakan ini, Chen Feng berdiri dan meninggalkan ruangan. Dia tidak terlalu menyukai Huan Meng. Sekarang setelah masalah ini selesai, tidak perlu lagi tinggal dan melihat seorang wanita yang tidak tahu apa-apa tentang langit dan bumi, bersikap terlalu percaya diri. Saat pintu ditutup, bibir Huan Meng berubah menjadi senyuman tenang. Dia mengeluarkan kartu takdir, mengeluarkan 3 kartu, membaliknya dan meletakkannya di atas meja. Chen Feng, kamu memang naga yang paling menakutkan, naga iblis. Aku tidak tahu apakah 2 kartu nasib tingkat 5A lainnya bisa mengalahkanmu. Hanya pemenang di antara kalian bertiga yang bisa menantang ini surga dunia. Bab 1197. Hujan tidak berhenti dan terus berlanjut sepanjang malam. Meski keesokan paginya, tetap saja berisik. Chen Tianming berpakaian sangat khidmat hari ini. Setelan hitam ini membuat sosoknya semakin menonjol. Dan dia sendiri memiliki temperamen seorang tuan muda, dengan sedikit kedalaman dan pengekangan. Hujan rintik-rintik, menerpa dedaunan di luar jendela. Dia mengeluarkan kotak persegi berwarna coklat merah dari sakunya. Setelah dibuka, di dalamnya terdapat cincin berlian biru yang sangat indah. Cincin berlian ini 13,2 karat, dan seluruh berliannya sempurna, seperti tetesan air mata. Ia memiliki nama romantis yang disebut Tears of the Sky. Keanggunan dan temperamen luhur itulah yang menjadikan Tears in the Sky sebagai cincin berlian unik di dunia. Senilai 132 juta. Hari ini, Chen Tianming akan menggunakan air mata di langit untuk melamar Bai Xian pada saat Bai Xian menjadi ratu industri hiburan. Ini mungkin momen paling menyenangkan baginya selain menjadi kaisar surga. Saat ini, Bai Xian berjalan dari koridor. Hari ini, dia mengenakan gaun bergaya Chongsam. Warna merah yang sangat menarik, seksi namun elegan. Dan di bawah riasan tipis, kecantikan tertinggi begitu sempurna hingga sulit dipercaya. Wanita tercantik di kerajaan naga selama ratusan tahun, dia sesuai dengan namanya. Chen Tianming buru-buru mengambil kembali cincin berlian itu dan tanpa sadar menegakkan tubuhnya. Dengan mata penuh kerinduan namun sopan, dia melihat Bai Xian berjalan sedikit demi sedikit.
Selama bertahun-tahun, setiap kali saya melihat Bai Xian, saya tetap merasa terharu. Dahulu kala, dia tidak pernah percaya betapa tergila-gilanya seorang pria. Dan dia yakin tidak banyak wanita di dunia ini yang bisa menandingi status dan kejayaannya. Tapi ketika Bai Xian muncul, semua sistem teorinya dikalahkan. Dia sangat mencintai, dan hampir kehilangan dirinya dalam cinta. Sedemikian rupa sehingga saya telah melakukan banyak hal konyol selama bertahun-tahun. Tapi semua ini tidak bisa membuat Bai Xian terkesan. Karena di dalam hati Bai Xian, hanya ada satu pria, dan pria tersebut adalah Chen Feng. Cinta setia Bai Xian pada Chen Feng membuatnya cemburu. Kecemburuan melahirkan kebencian. Oleh karena itu, Chen Feng harus mati. Hanya ketika Chen Feng meninggal barulah ada ruang di hati Bai Xian. Dengan berderit, Bai Xian membuka pintu dan masuk. Karena memakai sepatu hak tinggi, kepalanya hampir membentur kusen pintu. Setiap kali dia melihat Chen Tianming, dia tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Rasa dingin seperti itu disertai dengan sedikit rasa takut. Chen Tianming, mengapa kamu ingin menggunakan aku sebagai taruhan atas perseteruanmu dengan Chen Feng? Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mengerutkan kening. Karena dia sudah tahu bahwa Chen Tianming dan Chen Feng bertaruh untuk menentukan apakah Chen Tianming akan melamarnya berdasarkan apakah dia bisa mendapatkan ratu industri hiburan. Taruhan yang luar biasa, tapi dia tidak ditanya tentang hal itu. Ini menghina dan tidak menghormati dia. Yang paling membuatnya patah hati adalah Chen Feng mampu mengundang bintang yang paling dikaguminya, Leonard. Bertemu Leonard pernah menjadi mimpinya, tetapi Chen Feng mengundang Leonard ke ruang siaran langsung Wang Xinyao. Ini dengan jelas memberitahunya bahwa dia tidak lagi layak atas mimpi yang dijanjikan kepadanya. Chen Tianming berkata dengan nada acuh tak acuh, dengan popularitas Anda di Kerajaan Naga, Anda pasti akan memenangkan gelar Ratu Industri Hiburan. Anda dan saya telah bersama selama lebih dari 3 tahun. Apakah ada yang salah dengan saya melamarmu? Bai Xian sedikit bingung. Jika Chen Tianming benar-benar melamarnya, apa yang harus dia lakukan? Saat itu, semua orang akan menonton. Dapat dikatakan bahwa hal itu akan disaksikan oleh orang-orang di seluruh Kerajaan Naga. Chen Tianming ingin memaksanya membuat pilihan terakhir. Namun, pagi ini, popularitas Wang Xinyao sangat dekat denganku, hanya kurang dari 1 juta. Kali ini, aku mungkin tidak bisa memenangkan mahkota Ratu Hiburan. Saat mengatakan ini, Bai Xian dia tidak bisa menahan diri santai sedikit. Ini satu-satunya saat saya berharap saya kalah. Aku tidak mengizinkanmu mengatakan itu. Chen Tianming tiba-tiba berteriak dengan dingin, yang mengejutkan Bai Xian. Chen Tianming berkata dengan wajah muram, kecuali Anda, tidak ada seorang pun yang layak menyandang status Ratu Industri Hiburan. Anda adalah satu-satunya ratu. Saya memberitahu Anda dengan sangat jelas bahwa upaya tidak bermoral Chen Feng untuk memuji Wang Xinyao sedang menghancurkan Wang Xinyao. Taruh di tempat yang berbahaya, kamu tahu bahwa selain bersikap lembut padamu, aku bisa kejam kepada orang lain. Bai Xian tidak bisa menahan gemetar, aura Chen Tianming terlalu kuat. Dia telah melihat pria ini berkali-kali, menghadapi berbagai hal dengan kejam dengan cara yang unik dan mendominasi. Selama orang-orang dan segala sesuatunya tidak menyenangkan orang ini, hanya ada satu akhir. Itu adalah kehancuran. Saya tidak peduli apa yang Anda katakan atau apa yang Anda lakukan, saya hanya berharap Anda mengingat perjanjian yang Anda buat dengan saya. Jangan pernah menyakiti hidup Chen Feng, jika tidak, Anda tidak akan pernah mendapatkan saya dalam hidup Anda. Beranikan keberanian Anda dan selesaikan. Setelah mengatakan ini, Bai Xian menginjak sepatu hak tingginya dan berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar. Tetapi ketika Bai Xian baru saja berjalan ke pintu, dia dihentikan oleh Chen Tianming dengan tegas. Chen Tianming berjalan perlahan di belakang Bai Xian, meraih lengan Bai Xian, dan membalikkan tubuh Bai Xian. Tatapan tajamnya mendekati Bai Xian dengan ketajaman yang menakutkan. Terakhir kali di Tianfu, Chen Feng menembakmu. Kamulah yang memberitahuku bahwa kamu tidak lagi memiliki perasaan terhadap Chen Feng. Aku menyewa pesawat untukmu. Tetapi mengapa kamu masih peduli dengan kehidupan dan kematian pria ini sampai sekarang? Karena kamu, aku membiarkan keluarga Bai, yang melakukan kejahatan keji, untuk hidup sampai sekarang. Atau karena kamu, aku selalu membiarkan Chen Feng ada dan membiarkannya hidup. Apakah kamu benar-benar pikir kamu bisa mengandalkan cintaku padamu, dengan tidak bermoral menantang kentunganku? Setiap orang pemarah. Saya pikir saya telah sangat menghormati dan sabar terhadap Anda selama bertahun-tahun,
dan saya bahkan tidak pernah melakukan apapun terhadap Anda, hanya untuk mendapatkan rasa hormat dan cintamu. Jika kamu benar-benar membuatku kesal, aku akan menghancurkan keluarga Bai dan menghancurkan Chen Feng. Sebagai seorang pria, dia telah melakukan yang terbaik. Saya berani bertanya, laki-laki mana yang bisa seperti dia, menghadapi mangsa yang sudah didapat, dan tidak mengambil tubuh orang lain. Yang dia inginkan adalah Bai Xian bersamanya dengan tulus. Terakhir kali dia berada di Tianfu, Bai Xianlah yang memberitahunya bahwa dia telah menyerah pada Chen Feng. Ini juga yang menjadi alasan dia ingin melamar hari ini. Sekarang sepertinya Bai Xian belum menyerah sama sekali pada Chen Feng. Semua ini hanyalah kebohongan baginya. Bai Xian dipaksa ke pintu oleh Chen Tianming. Menatap mata Chen Tianming membuatnya bergidik. Dia tersentak dan berkata, saya sudah menyerah pada Chen Feng. Dia akan menembak saya untuk orang lain. Bagaimana saya masih bisa bernostalgia dengannya? Saya hanya tidak ingin dia mati karena saya, itu saja. Jika kamu tidak percaya, bunuh saja aku. Di akhir kalimat, matanya menjadi tegas dan dia menatap Chen Tianming. Baru kemudian Chen Tianming melepaskan Bai Xian, berbalik dan berkata, saya percaya padamu sekali. Saya harap ini terakhir kalinya saya meragukan Anda. Jika tidak, saya akan menghancurkan seluruh hidupmu. Bab 1198. Hujan rintik-rintik di luar, dan banyak orang berdiri di Gua Leiyin. Chen Feng, Bai Qi, Bai Sheng, Bai Xing dan Bai Lang, dan Jiu Qiansui. Keenam orang ini berdiri di Gua Leiyin, terlihat sangat ramai. Ekspresi Chen Feng serius. Di luar gua, ada juga 5 dewa tersembunyi dan 5 dewa kematian tersembunyi. Barisan seperti itu hampir merupakan barisan terkuat yang dia kendalikan sejak kembali ke Kerajaan Naga. Tapi dia agak aneh sekarang, ada beberapa orang yang tersebar di luar, diam-diam memperhatikan Gua Leiyin. Tapi Chen Tianming, master sebenarnya, dan bawahan Chen Tianming yang menakutkan tidak terlihat. Mungkinkah dikatakan bahwa Chen Tianming menyerah dalam pertarungan memperebutkan segel kekaisaran dan fokus pada pertarungan antara ratu hiburan di malam hari? Saat dia memikirkannya, Jiu Qiansui bertanya kepadanya, mungkinkah Chen Tianming tidak datang? Apa yang dia tanyakan persis seperti yang dia pikirkan. Setelah merenung sejenak, dia menyipitkan matanya dan berkata, mungkin tidak. Segel kekaisaran sangat penting. Chen Tianming tidak punya alasan untuk tidak mengambil tindakan. Saya sekarang sangat yakin bahwa Chen Tianming adalah keturunan kekaisaran klan dan memiliki darah klan kekaisaran Ji. Tidak peduli apakah garis keturunan ini ada hubungannya dengan Ji Wanyang. Orang ini tega mendambakan kaisar surga. Jika dia bisa mendapatkan segel kaisar, itu bisa jadi dikatakan telah memberikan kontribusi yang besar, dan segel kaisar adalah warisan kaisar surga. Menggunakan ini sebagai tipu muslihat saja sudah cukup. Biarkan dia mengambil inisiatif mutlak dalam perebutan posisi kaisar surga. Oleh karena itu, Chen Tianming pasti akan datang. Jiu Qiansui mengangguk, merasa bahwa apa yang dikatakan Chen Feng masuk akal. Meskipun identitas spesifik Chen Tianming di klan kekaisaran tidak dapat ditentukan, tidak ada keraguan bahwa dia adalah keturunan klan kekaisaran yang dapat mendorong Ling Yang dan Si Guangji. Bai Qi, yang berada di samping, juga berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya, lalu mengapa Chen Tianming belum mengambil tindakan apapun sampai sekarang. Anda tahu, 8 hari agensi tidak ditentukan pada waktu tertentu. Karena penampungan air di badan tersebut juga berkaitan dengan aliran air, maka wajar jika selisihnya beberapa jam. 8 hari hanyalah perkiraan waktu. Mungkin akan buka sekarang, mungkin akan buka di malam hari. Singkatnya, jika Anda ingin memiliki kendali 100% atas agensi tersebut, cara terbaik adalah tetap di sini sejak pagi. Sekarang sudah hampir jam 8 atau 9, dan sungguh aneh bahwa Chen Tianming belum mengirim siapapun. Lupakan saja, jangan khawatir tentang dia. Lebih baik dia tidak datang. Sekarang aku hanya ingin masuk kamar gelap dan melihat ibuku. Chen Feng memfokuskan matanya dan melihat ke dinding tebal, merasa sangat berat. Di balik tembok ini ada ibu kandungnya. Pada saat ini, seorang murid dari 8 panji bergegas ke Gua Leiyin dan berkata kepada Jiu Qiansui, ada sekelompok besar orang turun ke bawah, mencoba menerobos. Chen Feng, orang-orang datang. Jiu Qiansui berkata kepada Chen Feng. Chen Feng mengangguk, dan mereka bergegas keluar dari Gua Leiyin bersama-sama. Berdiri di depan pagar pembatas, memandang ke arah gerbang kuil Jinlong. Memang ada lebih dari 10 atau 20 orang di sana. Siapa sebenarnya yang datang, tapi jaraknya terlalu jauh untuk terlihat jelas. Hah?
Pada saat ini, ekspresi Chen Feng tiba-tiba berubah. Dia menemukan sebenarnya ada dua wanita di antara kerumunan itu. Penampilan kedua wanita itu sangat mirip dengan Zhang Xinyan dan Liu Jingbai. Guk guk guk. Saat dia sedang memikirkannya, ponselnya tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah nomor telepon Liu Fengnian. Hei, Tuan Liu. Suara panik Liu Fengnian datang dari sisi lain. Chen Feng, sayang sekali. Ketika saya bangun pagi ini, saya menemukan Jingbai hilang, dan Qian Yin, yang melindungi Jingbai, terluka parah dan sekarat, terbaring di rumput. Apa? Chen Feng terkejut. Sayang sekali, tak heran Chen Tianming begitu tenang, ternyata ia sedang menyerang halaman belakang rumahnya. Sepertinya dia benar. Salah satu dari dua wanita itu memang Liu Jingbai. Tidak perlu terlalu banyak berpikir, yang lainnya pasti Zhang Xinyan. Benar saja, Liu Fengnian menambahkan, selain itu, saya baru saja menerima kabar dari Li Tongzu bahwa Zhang Xinyan juga telah menghilang, dan keberadaan Foyin yang melindungi Zhang Xinyan masih belum diketahui. Wajah Chen Feng tiba-tiba menjadi sangat muram. Chen Tianming, bajingan itu, sedang mempermainkannya. Dia berjanji pada Liu Fengnian, saya mengerti. Tuan Liu, jangan khawatir, saya akan membawa Jingbai kembali dengan selamat. Kalau begitu, terserah Anda. Nada suara Liu Fengnian terdengar sangat tidak nyaman. Setelah Chen Feng menutup telepon, dia berkata kepada murid 8 Panji, adik, tolong beritahu orang-orang di bawah untuk membiarkan orang-orang itu datang. Murid 8 Panji itu melirik ke arah Jiu Qiansui. Melihat Jiu Qiansui mengangguk, dia berbalik dan pergi. Semua orang tahu dari wajah Chen Feng bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Baiki bertanya, apakah terjadi sesuatu? Chen Feng mengerutkan kening dalam-dalam dan mengangguk, ya, Zhang Xinyan dan Liu Jingbai diculik, tepat di bawah sana. Sekarang pihak lain memiliki dua sandera, Zhang Xinyan dan Liu Jingbai, dapat dikatakan bahwa mereka telah dicekik arah hidupnya. Dia telah kalah setengah dari pertempuran untuk mendapatkan segel kekaisaran ini. Baik Baiki maupun Jiu Qiansui mengetahui bahwa kedua wanita ini adalah wanita Chen Feng di Qinzi. Tiba-tiba, aku merasa khawatir. Jika Chen Tianming menyandera dua orang ini, itu akan sangat sulit. Apa yang harus kita lakukan? Jiu Qiansui bertanya dengan cemas. Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata, setiap orang harus bertindak sesuai dengan situasi dan jangan bertindak gegabah. Tidak ada cara yang baik sekarang. Jika Zhang Xinyan dan Liu Jingbai tidak dapat diselamatkan, dia akan selalu berada dalam posisi yang dirugikan. Beberapa saat kemudian, seorang pemuda berpenampilan arogan datang ke Gua Leiyin bersama lebih dari selusin orang dengan momentum yang luar biasa. Di jalan pegunungan yang sempit, Chen Feng dan yang lainnya berdiri berhadapan. Chen Feng, keputusasaan putih, dewa kematian, dewa pedang, dewa kekuatan. Kita akhirnya bertemu secara resmi. Pemuda itu menyebut gelar Chen Feng dari awal hingga akhir dan menatap Chen Feng dengan penuh semangat. Chen Feng tidak bisa menahan cemberutnya. Pemuda inilah yang diberikan foto Hua Meng kepadanya tadi malam dan memintanya untuk membunuhnya. Dia bertanya, siapa kamu? Mengapa Chen Tianming tidak datang? Saat dia berbicara, dia melihat dengan hati-hati ke-12 orang di belakang pemuda itu. 10 lelaki tua di antara mereka persis sama dengan 10 lelaki tua terakhir yang dia lihat ketika dia menyiarkan permainan pembunuhan di Tianfu. Kemudian melalui suara pemuda ini kita bisa yakin bahwa pemuda tersebut adalah orang yang ada di radio saat itu. Adapun kedua lelaki tua itu, masing-masing memiliki momentum yang luar biasa dan kekuatan yang tak terduga. Pemuda itu berkata dengan penuh semangat, ingat, nama saya Ji Yunfan, dan saya adalah putra bungsu Kaisar Surga. Saya di sini hanya untuk mengambil segel kekaisaran milik klan kekaisaran, dan untuk membunuh para pemberontak yang menipu klan kekaisaran. Yang disebut pemberontak secara alami adalah anggota keluarga Bai. Ji Yunfan. Chen Feng memandang ke pihak lain dan berkata dengan suara yang dalam, ternyata putra Kaisar Surga adalah penjahat tercela yang membuat keributan tentang wanita. Sungguh mengecewakan. Identitas Ji Yunfan diharapkan dan diharapkan di luar. Mampu menggerakkan 10 sesepuh, identitas putra Kaisar Surga sepenuhnya konsisten. Namun, karena dia adalah putra Kaisar Surga, mengapa Ji Huanmeng, putri Kaisar Surga, membunuh adik laki-lakinya? Keluarga Ji ini benar-benar kacau. Tapi sekarang bukan waktunya memikirkan hal ini, kuncinya adalah bagaimana menyelamatkan Zhang Xinyan dan Liu Jingbai. Setelah mengamati, ia melihat arogansi di wajah Ji Yunfan. Jika ia menggunakan provokasi untuk memprovokasinya, mungkin itu efektif.
Benar saja, ekspresi Ji Yunfan berubah drastis, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi garang. Tampaknya kata-kata Chen Feng menyentuh titik sakitnya. Dia berkata dengan marah, aku akan melawanmu. Jika aku kalah, aku akan melepaskan wanitamu, jadi kamu tidak perlu mengatakan aku menyanderamu. Mendengar ini, Chen Feng sangat gembira. Ini adalah pemuda yang tidak punya otak. Dia segera setuju dan berkata, cukup begitu. Dengan sedikit semangat mendominasi putra Kaisar Surga, aku akan melawanmu. Hidup atau mati akan ditentukan oleh Tuhan. Bab 1199. Chen Feng sangat menyukai suasana radikal Ji Yunfan. Jika kita benar-benar bisa memenangkan kembali Zhang Xinyan dan Liu Jingbai dalam pertarungan 1 lawan 1, itu akan menyelesaikan masalah besar. Tempat ini terlalu sempit, ayo masuk ke dalam gua dan bertarung. Chen Feng memasuki gua Lei Yin terlebih dahulu, dan Ji Yunfan mengikutinya tanpa rasa takut. Setelah keduanya masuk, mereka masing-masing menjaga bagian luar gua. Baiki memandang seorang lelaki tua dengan rambut kuning pendek dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Huang Yang, sudah lama tidak bertemu. Pria di depannya itu luar biasa. Itu adalah Huang Yang dari keluarga Huang dalam keluarga tiga warna. Dia beberapa tahun lebih tua darinya, jadi dia hampir tumbuh bersamanya. Hanya saja keluarga Bai dan keluarga Huang memiliki sikap berbeda terhadap perselisihan internal dalam klan kekaisaran lebih dari 20 tahun yang lalu. Dan sebagian besar pasukan tempur yang dipimpin oleh Ji Yuan yang berasal dari keluarga Huang. Bisa dibilang banyak orang di keluarga Bai yang mati di tangan keluarga Huang. Jika ingatannya benar, tidak kurang dari 3 anggota keluarga Bai tewas di tangan Huang Yang. Meskipun Huang Yang sudah tua, dia terlihat sangat modis. Dia berpakaian sangat avant-garde dan memiliki rambut kuning pendek. Jika bukan karena kerutan di wajahnya, dia pasti dikira rapper hip-hop. Huang Yang terkekeh dan berkata dengan nada yang sangat berirama, "Hei, kamu, anak kecil dari keluarga Bai, jauh di belakangku dalam hal kekuatan saat itu. Tapi sangat berbahaya untuk bertemu denganku sekarang, idiot, anjing tersesat." Kata-kata dan irama yang sangat menghina membuat Baiki geram. Dia, yang selalu tenang, menunjuk ke arah Huang Yang dan mengutuk, "Hari ini, aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam orang-orang keluarga Baiku yang telah meninggal." Tangan kanannya terkepal dan momentumnya memadat. Pada saat itu, seluruh tubuh Baiki penuh dengan niat membunuh, dan dia akan menyerang. Tetapi pada saat ini, seorang pria parubaya dengan wajah merah muncul di depan Huang Yang. Dia melindungi Huang Yang, menatap seperti ikan mas, dan berkata dengan sinis, "Kekuatanmu tidak sebaik Cao Fan, dan kamu bukan tandinganku. Kamu masih ingin menantang senior Huang Yang." Kata-kata orang ini sangat arogan, dan dia sedikit menyanjung Huang Yang. Huang Yang berdiri di hadapan pria parubaya itu dan menyanjungnya, yang tampaknya sangat membantu, dengan senyum bangga di wajahnya. "Siapa kamu?" Baiki menutup tinjunya dan mengerutkan kening, diam-diam menilai pria parubaya itu. Meski pria parubaya ini belum terlalu tua, namun auranya tidak sebanding dengan orang biasa. Kekuatannya tidak terduga dan sepertinya berada di atasnya. Dan menurut apa yang dikatakan pria parubaya itu, Huang Yang lebih kuat. Jika apa yang dia katakan itu benar, kekuatan Huang Yang jauh lebih unggul darinya. Dengan wajah penuh arogansi, pria parubaya itu menatap mata ikan mas dan berkata, "Saya adalah salah satu dari 5 kekuatan tempur terhebat klan kekaisaran, Kaisar Merah Pertempuran Api Lai Guangsheng." Berbicara tentang nama bergengsinya, mata ikan mas Lai Guangsheng dipenuhi dengan kebanggaan. Baiki kaget saat mendengar nama Lai Guangsheng. Sepertinya dia sama sekali tidak percaya bahwa orang di depannya adalah Kaisar Api Merah. Di mana Lai Yanren? Dia seharusnya menjadi salah satu dari 5 kekuatan tempur terhebat. "Kamu pikir kamu ini siapa?" Baiki berteriak tajam, wajahnya penuh keraguan. 5 kekuatan tempur pamungkas klan kekaisaran diberi nama berdasarkan 5 elemen logam, kayu, air, api, dan tanah. Diam-diam, beberapa orang menyebut mereka berlima sebagai 5 kaisar perang. Misalnya, Qin Qian adalah kaisar kayu hijau, dan Si Guangji adalah kaisar air hitam. Namun, ada karakter kaisar dalam gelar tersebut yang dicurigai menyinggung klan kekaisaran. Tidak ada yang berani mencantumkan gelar ini secara terbuka. Namun diam-diam, gelar 5 kaisar masih sangat mengintimidasi. Mendengar apa yang dikatakan Lai Guangsheng, dia menyebut dirinya Kaisar Merah Perang Api. Tapi dia samar-samar ingat bahwa ketika dia meninggalkan klan kekaisaran lebih dari 20 tahun yang lalu, Kaisar Api Merah adalah Lian. Lai Yan adalah pria yang sangat menakutkan, sangat kuat.
Dalam hal ini, bagaimana dia bisa digantikan oleh pemuda di depannya ini? Mendengar nama Lei Yan, wajah Lai Guangsheng tampak menunjukkan ketidaksenangan. Dia melotot dan berkata, Lei Yan, kayu mati itu telah dibunuh olehku. Kalau tidak, menurutmu mengapa aku bisa menjadi Kaisar Api Merah? Di akhir kalimat, wajahnya penuh kebanggaan. Lei Yan dibunuh olehmu. Wajah Baiki berubah drastis dan dia tidak bisa mempercayainya sama sekali. Lei Yan saat itu adalah eksistensi yang sangat dia hormati. Sungguh tidak terbayangkan kalau dia mati di tangan mata ikan mas. Apa maksudmu, kamu meremehkanku? Sepanjang hidupku, aku paling benci orang yang meragukan kekuatanku. Sikap curiga Baiki langsung membuat marah Lai Guangsheng. Seluruh tubuhnya penuh momentum, dan tangan kanannya dipenuhi energi gelap. Dia tiba-tiba mengambil tindakan dan memukul Baiki dengan telapak tangan. Telapak tangan ini datang begitu tiba-tiba sehingga Baiki lengah. Dan yang lebih aneh lagi telapak tangan ini, tidak bergerak dalam garis lurus, melainkan seperti kurva sinusoidal yang melewatinya. Berayun ke atas dan ke bawah, psikedelik tanpa bekas. Reaksi Baiki jelas agak lambat, dan dia terhuyung-huyung dan melangkah mundur. Tapi Lai Guangsheng sangat cepat, dan telapak tangan kanannya yang ilusi menyerang seperti ular. Ups! Baiki diam-diam ketakutan, karena dia akan diserang. Tapi saat ini, auman naga terdengar dari sampingnya. Dia melihat tubuh jujur berusia 9.000 tahun berdiri di depannya. Tangan penangkap naga. Sebuah gerakan tangan penangkap naga ilusi mengenai telapak tangan Lai Guangsheng. Penjaga ki bertabrakan, dan tangan kanan Lai Guangsheng dengan cepat ditarik kembali, dan kakinya mundur 2 langkah. Wajahnya sedikit berubah, dan dia menatap Jiu Qiansui dengan sedikit terkejut, dan bertanya dengan tidak meyakinkan, siapa kamu? Saya orang paling kuat di kerajaan naga, dan saya dikenal sebagai Jiu Qiansui. Jiu Qiansui menatap Lai Guangsheng dengan jijik, kata-katanya baik dan sangat mendominasi. Lai Guangsheng mengangguk dan tersenyum, kamu cukup mampu, dan keterampilan nasional yang berat ini bahkan lebih menakutkan. Sepertinya hari ini tidak akan membosankan lagi. Jiu Qiansui berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu ingin bertarung, aku akan selalu menemanimu. Oke, maafkan aku. Mata ikan mas Lie Guangsheng berkilat dan dia menyerang lagi. Targetnya kali ini Jiu Qiansui. Koridor sempit itu dipenuhi sosok 2 orang yang bertarung sengit. Setelah saling memukul, keduanya melompat turun dan mendarat di platform kecil. Alhasil, kedua orang tersebut melepaskan tangan dan kakinya dan bertarung sengit bersama. Huang Yang, kamu membunuh rakyatku, hari ini aku akan membalaskan dendam rakyatku. Perang telah dimulai. Baiki memandang Huang Yang dengan kemarahan di dalam hatinya. Karena tidak tahan, sekelompok bajikuan menyerang Huang Yang. Saudaraku, kamu sendiri bukan tandingannya, aku di sini untuk membantumu. Melihat ini, Bai Seng berteriak dan juga menyerang. Bahkan Bai Seng belakangnya pun ikut membantu. Hanya Bai Sing yang melihat sekeliling dan masih berjaga di depan pintu. 3 lawan 1, mereka berempat bergegas ke pintu masuk gua lain. Melihat bahwa hanya Bai Sing yang tersisa di sisi berlawanan, salah satu dari 10 tetua menyarankan, mengapa kita tidak membunuh orang ini dan mendapatkan darah pertama kita. Kelompok 10 tetua ini juga disebut 10 tetua Tianxuan. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan mata kiri berwarna merah darah bernama Hong Quan. Mata Hong Quan menjadi dingin dan dia menatap Bai Sing dan berkata, oke, bunuh orang ini dan layani tuannya. Tapi saat dia hendak mengambil tindakan, 10 orang jatuh dari gunung satu demi satu. 10 orang ini adalah 5 tersembunyi atas yang dipimpin oleh Kaisar Tang. Kaisar Tang tersenyum dan berkata, lawanmu adalah kami, datanglah ke gunung untuk bertarung. Bab 1200. Kekacauan total. Bingung, Chen Feng dan Ji Yunfan sama-sama sedikit bingung. Mengapa kedua bos itu belum mengambil tindakan, tetapi orang-orang di luar Gua Lei Yin sedang bertarung. Chen Feng berpikir bahwa ini adalah kesempatan bagus. Hasil pertarungan dengan Ji Yunfan adalah menyelamatkan Zhang Xinyan dan Liu Jingbai, yang benar-benar merupakan tugas yang bodoh. Namun jika Anda bisa menaklukkan Ji Yunfan, Anda bisa mencoba Ji Yunfan dengan imbalan Zhang Xinyan dan Liu Jingbai. Memikirkan hal ini, dia bertanya dengan ragu-ragu, kamu membawa 10 tetua dan pertempuran omong kosong dengan Kaisar Merah dan Anjing dan Domba, jadi kamu tidak takut kalau penjaga wanitaku tidak cukup dan dia akan diserang oleh orang-orangku. Kita masih perlu mencari tahu siapa yang merawat Zhang Xinyan dan Liu Jingbai. Bergantung pada kekuatan pengasuh,
mereka juga dapat memutuskan taktik apa yang akan digunakan untuk menyelamatkan Zhang Xinyan dan Liu Jingbai. Ji Yunfan sangat jujur dan mengatakan tanpa rahasia apapun atas apa yang ditanyakan Chen Feng, yang menjaga kedua wanita itu adalah Ling Yang, penatua ke-10 daun perak, dan saudara laki-laki Huang Yang, Huang Niu. Jangan menyebutkannya dulu, kamu. Keberuntungan anak laki-laki dengan wanita sangat bagus. Kedua wanita ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Akan sangat bagus jika saya bisa bermain dengan mereka. Kamu pernah bermain dengan mereka sebelumnya, aku tidak keberatan. Melihat bahwa Ji Yunfan sedang menggoda wanitanya, wajah Chen Feng tiba-tiba menjadi gelap. Kematian. Kata, kematian, mewakili kemarahannya sendiri. Chen Feng membanting kakinya ke tanah dan bergegas menuju Ji Yunfan seperti bola meriam. Ji Yunfan sedikit mengangkat sudut mulutnya, dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Perlindungan energi yang menakutkan di sekitarnya memadat dan menuju ke arah Chen Feng. Keduanya bertarung sengit bersama dalam sekejap, dan penjaga udara yang bertabrakan terbang dengan liar di Gua Leiyin. Setelah lebih dari 10 ronde pertarungan sengit, Chen Feng tiba-tiba menyadari bahwa Ji Yunfan ini bukanlah seorang playboy yang tidak kompeten. Setiap gerakan menunjukkan ketenangan dan kedewasaan. Terlihat telah terakumulasi dari waktu ke waktu dan skill dasarnya sangat solid. Selain itu, perlindungan Ki Ji Yunfan juga sangat kuat. Jika saya harus menggunakan satu kata untuk mendeskripsikannya, itu adalah ketangguhan. Kekerasan semacam itu tidak sama dengan ketebalan yang berumur 9.000 tahun. Penjaga Ki yang berusia 9.000 tahun itu seperti tembok, sedangkan penjaga Ki Ji Yunfan seperti bagian dari batang baja. Kekerasan semacam itu berasal dari dalam tubuh. Mungkinkah ini nyanyian tulang mati? Pikir Chen Feng diam-diam di dalam hatinya. Sepertinya Kung Fu Ji Yunfan yang digunakan adalah nyanyian tulang mati. Perlindungan energi keras yang terpancar dari tubuh sebenarnya berkaitan dengan tulang keras terbalik. Seorang keturunan klan Kekaisaran Klan Ji, ia mulai berlatih lagu tulang mati pada usia 12 tahun. Pantas saja jurus Ji Yunfan terlihat sangat stabil, terakumulasi selama lebih dari 10 tahun. Saat dia memikirkannya, dia melihat Ji Yunfan meringkuk dan maju dengan pukulan. Dalam hidup ini, yang paling tidak ditakuti oleh Chen Feng adalah bertinju dengan orang lain. Dia mengilhami postur beruang yang marah, dan seluruh tubuhnya langsung menjadi kuat, dan dia bergegas dengan satu gerakan tinju yin yang. Lengan pistol. Ji Yunfan terlihat sangat percaya diri dan tiba-tiba berdiri secara diagonal di seberang tubuhnya. Dia meninju dan bertabrakan dengan tinju Chen Feng. Tiba-tiba, angin gelap mengaduk segala sesuatu di sekitarnya. Perlindungan udara yang menakutkan dari kedua pria itu membuat seluruh Gua Leiyin mengaum. Saat kebuntuan, bahu kanan Ji Yunfan tiba-tiba bergetar ke depan. Pada lengan yang diluruskan, kekuatan tumbukan aneh disalurkan dari lengan. Kekuatan menyebar ke tinju di depan, dan suara, ledakan, keluar. Suara itu seperti suara peluru. Bahkan terjadi guncangan hebat yang langsung menghempaskan tinju Chen Feng. Chen Feng kaget dan mundur terus-menerus. Seluruh lengan kanannya, entah bagaimana, tergantung di sana. Setelah sekitar 3 langkah, dia menstabilkan tubuhnya. Tapi dia dengan canggung menutupi bahu kanannya dengan tangan kirinya. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan menatap Ji Yunfan dengan tatapan luar biasa, kungfu macam apa yang kamu lakukan? Sebuah kekuatan mengerikan baru saja mengguncang seluruh lengannya keluar dari posisinya, dan bahunya benar-benar terkilir. Melihat keberhasilannya, Ji Yunfan tertawa terbahak-bahak dan berkata, Chen Feng, kamu terlalu buruk. Aku baru saja menggunakan gaya tulang dari lagu tulang mati dan menjatuhkanmu. Kamu benar-benar mengecewakanku. Mendengar tentang betapa kuatnya Chen Feng, hati saya selalu gatal untuk bertarung dengan Chen Feng. Tapi dia tidak menyangka begitu dia mengerahkan kekuatannya, Chen Feng benar-benar dikalahkan. Nampaknya reputasi Chen Feng hanyalah sebuah bualan belaka. Kamu benar-benar kuat, kamu benar-benar membuat tangan kananku tidak berguna sama sekali. Kata Chen Feng dengan mata menyipit, ekspresi frustrasi di wajahnya. Melihat Chen Feng menyerah, Ji Yunfan menjadi semakin bangga dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak buruk. Jika seseorang dengan kekuatan rata-rata mengambil gerakan ini dariku, seluruh lengannya bisa terbang. Gerakan senjata lengan awalnya disebut keruntuhan lengan. Pasalnya, nenek moyang pencipta lagu tulang mati saat itu tidak memiliki senjata di lingkungannya. Belakangan, beberapa leluhur merasa bahwa keruntuhan lengan tidak cukup mendominasi, dan ledakan yang dipicunya seperti menembakkan pistol, sehingga mereka mengubah gerakan ini menjadi senjata lengan.
Jurus lengan tombak merupakan jurus pertama dari 6 jurus Song of Bones, dan juga merupakan jurus yang paling sederhana. Meski begitu, dia tidak menyombongkan diri. Bagi seorang ahli rata-rata, jika dia menahan gerakan ini, seluruh lengannya akan hancur. Setelah mempraktikkan gerakan ini, lengan 3 orang terlempar olehnya. Oleh karena itu, sendi Chen Feng baru saja terkilir, yang sudah sangat serius. Dengan kekuatanmu, mengapa kamu tidak muncul ketika kamu berada di Tianfu hari itu? Kamu muncul, kamu seharusnya tidak terkalahkan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Chen Feng sendiri merasa mual. Tapi tidak mungkin, Ji Yunfan ini adalah pria straight, dan dia tetap perlu dipuji karena mengenakan sesuatu. Setelah mendengar pujian Chen Feng, Ji Yunfan menjadi semakin bersemangat. Dia tampak menyesal dan berkata, memang, aku seharusnya muncul dan membunuhmu saat itu. Tapi saudaraku, yang disihir oleh penyihir Bai Xian, menolak untuk membunuhmu. Saudaraku, aku hanya bisa menggunakan rencana alienasi untuk mengasingkan hubungan antara kamu dan Bai Xian. Efeknya sangat bagus. Dasar bodoh, kamu melukai Bai Xian dengan pistol, yang membuat Bai Xian merasa putus asa dan akhirnya mengabdikan dirinya untuk itu. Dia jatuh ke pelukan kakakku. Mendengar apa yang dikatakan Ji Yunfan, seluruh hati Chen Feng berada dalam kekacauan. Menurut Ji Yunfan, orang yang dimaksud saudaranya adalah Chen Tianming. Insiden di Tianfu sebenarnya adalah strategi yang dibuat oleh Ji Yunfan untuk membuat perpecahan antara dia dan Bai Xian. Tembakan itu mendorong Bai Xian sepenuhnya ke dalam pelukan Chen Tianming. Tidak hanya itu, dari perkataan Ji Yunfan, tidak sulit untuk mengatakan bahwa Chen Tianming telah mengizinkannya mengembangkan kekuatannya di Kerajaan Naga selama bertahun-tahun. Dia telah mengalami beberapa konflik dengan klan kekaisaran tetapi tidak membunuhnya. Alasan sebenarnya adalah Bai Xian telah melindunginya. Memikirkan hal ini, hatinya sakit. Sejak awal, dia tahu bahwa Bai Xian berusaha melindunginya selama insiden Tianshui. Namun karena kematian temannya, ia menutup cintanya. Nasib sialan ini, takdir sialan ini. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.